Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esana Datu Cerita dengan info 205120431. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang proposal skripsi pada tugas metodologi penelitian dengan judul deteksi otomatis diagnosis kanker payudara berdasarkan machine learning menggunakan ensemble of classifier. Kemudian ini bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ini latar belakang. Kanker payudara adalah jenis kanker payudara yang paling banyak diderita oleh wanita yang menyebabkan kematian. Tingkat kematiannya sangat nampaknya akan berkurang jika didiagnosis secara dini. Bagaimana diagnosis tersebut? Yaitu dengan memunculkan sebuah sistem yang memungkinkan industri perawatan kesehatan untuk mendeteksi kanker payudara dengan cepat dan akurat. Dan juga pada jurnal yang saya tulis ini itu menggunakan machine learning, bagaimana machine learning tersebut bisa mengklasifikasi pola kanker payudara dan keunggulannya dalam memodelkan deteksi fitur penting. Oleh karena itu adanya akan dibuat sebuah sistem pendeteksi berdasarkan diagnosis kanker payudara menggunakan ensemble pengklasifikasi. Selanjutnya, menurut Kanker International Organization Research for Cancer, yaitu kanker payudara menyumbang 8,4% dari yang terdiagnosis dan 6,6% dari kematian akibat kanker di seluruh dunia. Kemudian ini adalah ketiga metode yang saya gunakan untuk menyusun sistem ini, yaitu menyajikan perbandingan machine learning, mengevaluasi perbandingan sampel, kemudian selanjutnya menentukan model terbaik mana yang lebih akurat. Dari tiga metode ini saya kutip dari jurnal An Automatic Detection of Breast Cancer Diagnosis and Prognosis Based on Machine Learning Using Ensemble of Classifier. Kemudian juga saya mengutip dari kedua jurnal juga itu di mana memberikan bukti bagaimana algoritma SPM, Precision Tree, dan KNN ini menggunakan sistem perawatan yang dapat memberikan peningkatan, dan juga bahwa metode-metode machine learning yang digunakan di penelitian ini itu mencapai akurasi yang bagus. Kemudian selanjutnya ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana algoritma ini itu bisa berjalan secara otomatis pada pendeteksi kanker secara cepat dan akurat tentunya. Kemudian apakah penerapan metode ensemble ini mengatasi keterbatasan sistem yang sudah dideteksi sebelumnya. Kemudian tujuannya mengembangkan sistem diagnosis otomatis untuk deteksi kanker payudara dengan cepat dan akurat. Selanjutnya itu mengidentifikasi bagaimana ketidakseimbangan dari data yang dimiliki. Kemudian memberikan rekomendasi terkait penerapan sistem machine learning dalam diagnosis di dunia medis. Manfaatnya yaitu penelitian ini itu dapat menambah wawasan dalam penulisan ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis pada kanker payudara. Kemudian penelitian ini itu dapat dijadikan sebagai referensi atau tujuan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian ini batasan-batasan masalahnya, yaitu di mana dalam mengolah algoritma ini tuh harus membutuhkan teknik komputasi yang tinggi, terutama dengan teknik upsampling dan validasi silang. Dan juga algoritma individu seperti net bias dan decision tree itu lebih rendah dibanding model lainnya. Kemudian penelitian ini tuh fokus pada aplikasi medis seperti sensitivitas, spesifitas, dan nilai prediktif positif atau negatif dalam diagnosis penyakit kanker ini. Kemudian dalam bab 2 yaitu kajian pustaka. Kemudian ini saya mengutip dari 8 itu tahun 2004 dan tahun 2020. Dan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, yaitu dalam perbedaan data. Kalau sebelumnya itu pakai data benchmark, kalau sekarang ini saya pakai UCI machine learning yang lebih kompleks dari data sebelumnya, sehingga bisa berfokus pada apakah machine learning tersebut ini akurasinya terbaik, karena sudah dilatih dengan data yang lebih kompleks. Kemudian ini ada SVM
model yang akan saya kerjakan yaitu untuk mengatasi data non-linear, di mana SPM ini mencoba untuk menemukan hyperlink paling kecil antar jarak dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain. Kemudian di sini juga ada logistic regression, di mana ini tuh paling bagus dikarenakan kelas negatif. Sistem dengan metode ini dapat memprediksi masing-masing 9 data negatif dan 8 data positif dengan benar. Selanjutnya ada net bias. Kalau di net bias ini klasifikasi yang harus diajukan bahwa ada atau tidaknya ciri khas tertentu dalam sebuah kelas tidak berhubungan dengan ciri khas dalam kelas lain. Oleh karena itu net bias ini lebih kecil akurasinya daripada yang lain. Kemudian di sini saya juga menggunakan decision tree, di mana algoritma ini merupakan sebuah konsep di mana setiap node akan mewakili sebagai atribut dan cabang merupakan gambaran hasil pengujian sebagai nilai atribut, sedangkan daun akan mewakili sebagai kelas. Kemudian di sini sudah tertera rumus dari decision tree yang saya gunakan. Kemudian terakhir yaitu saya pakai lapisan artificial neural network, di mana mendeteksi pola yang sulit diidentifikasi oleh metode tradisional. Dalam metode penelitian ini digunakan arsitektur AEN dengan 64 input layer, 32 layer, dan 1 output layer. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan pada bab 3 ini, yang pertama yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian lanjut reprocessing data, klasifikasi model, dan selanjutnya itu kesimpulan. Pada identifikasi masalah terhadap objek yang akan diteliti, saya identifikasi masalahnya itu dengan cara mencari dari berbagai jurnal, mencari data juga, dan laporan WHO tentang perkembangan kanker payudara saat ini. Kemudian tentang pengumpulan data, machine learning, saya mengumpulkan data machine learning ini dari UCM Machine Learning Repository, di mana dataset breast cancer berjumlah 286 data yang terdiri dari 10 atribut. Dataset breast cancer memiliki 2 kelas, yaitu kambuh dan tidak kambuh. Selanjutnya yaitu reprocessing data, di sini akan mengurangi missing value dari berbagai model yang akan kita coba nanti, yang akan saya coba nanti. Dan yang pertama yaitu percobaan algoritma decision tree dan net bias, di mana dalam model ini saya mendapatkan akurasi lebih besar jika digabungkan dengan ada Gauss dan bias daripada saya menguji model itu sendiri. Jadi decision tree plus ada Gauss-nya itu lebih besar daripada decision tree itu sendiri. Selanjutnya yaitu saya mencoba algoritma SVM, di mana algoritma SVM ini membagi kelompok secara dua, yaitu garis masuk ke diagnosis kanker dan yang di bawah garis masuk ke diagnosis tumor. Jadi yang merah ini itu diagnosis kanker dan yang hitam ini diagnosis tumor. Di mana di sini aku dapat akurasi yang tinggi 0,93 atau 93%. Kemudian selanjutnya saya mencoba percobaan algoritma logistic regression, di mana di sini juga terdapat pertama itu menggunakan Google Colab, di mana di Google Colab tersebut menentukan akurasi yang didapatkan berbagai hasil yang cukup baik, yaitu 70% sama 76%. Kemudian akhirnya dicoba lagi menggunakan classification report sehingga menghasilkan pada gambar berikut yang lebih baik akurasinya. Ini yang selanjutnya yaitu yang terakhir artificial neural network, di mana di sini saya menggunakan untuk lapisan terakhir agar model yang digunakan itu menjadi lebih akurat. Dan di sini juga bisa dilihat model akurasinya itu juga mendekati dari data training, dan modelnya itu udah hampir sama dengan data training, sehingga maksimalnya dapat mampukan prediksi kanker payudara dengan klasifikasi kemampuan pendeteksi kanker penggunaan citra lebih baik daripada deep learning. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu kombinasi SVM, LR plus NV dan decision tree memberikan hasil terbaik pada dataset diagnosis meskipun tanpa unsampling. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.